Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok, nggak usah bohong lah. Coba aja gitu loh. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini menurut saya sangat keren, karena video itu diambil dari tahun 2016 yang lalu, yaitu pada saat Ahok diwawancarai oleh Najwa Shihab. Bahkan Ahok pada saat diwawancarai oleh Najwa Shihab, Ahok pun yakin bahwa jika Anies terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies akan melakukan hal yang sama seperti Ahok terhadap normalisasi sungai. Akhirnya terbukti kan, 4 tahun menunggu, akhirnya Anies melanjutkan program Ahok, yaitu menggeruk Sungai Mampang. Dan itu bukan karena kesadaran, melainkan digugat oleh warganya sendiri. Sehingga mau tidak mau, Anies Baswedan, Pemprov DKI Jakarta melakukan pengerukan sungai sampai tuntas. Nah, akhirnya terbukti kan kata-kata Ahok pada saat tahun 2016 yang lalu, sebelum Pilkada DKI Jakarta. Ahok pernah mengatakan hal demikian, bahwa Anies akan melakukan program yang sama tentang normalisasi sungai. Dan sekarang terbukti Anies melakukan pengerukan. Keren loh ini. Karena memang itu adalah program yang sangat bagus sekali, program yang sangat teruji. Karena dengan adanya normalisasi sungai, warga sudah merasakan banjir berkurang, tidak setinggi yang dulu. Nah, program bagus seperti itu kok tidak dilanjutkan alias dihentikan. Dan akhirnya sekarang gara-gara digugat oleh warganya, kalah dengan terpaksa deh melanjutkan program Ahok. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ahok bisa ketawa ini. Akhirnya Anies teruskan program Ahok. Gugatan warga terkait program pencegahan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta. PT-UN mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggeruk Kali Mampang hingga tuntas sampai wilayah Pondok Jaya. Keputusan tersebut berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PT-UN Jakarta dengan nomor gugatan 205-G-TF2021 PT-UN.JKT. Mewajibkan tergugat untuk mengerjakan pengurukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya, memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pelamampang. Bunyi putusan dalam SIPP PT-UN Jakarta dikutip dari tribunnews.com pada Jumat 18 Februari 2022. Gubernur Anies juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.618.300. Sedangkan gugatan yang ditolak pengadilan ialah soal kewajiban Anies memberikan ganti rugi akibat banjir senilai 1 miliar. Adapun gugatan ini diajukan oleh 7 orang warga korban banjir Kali Mampang dengan nomor perkara 205-GTF2021 PT-UN.JKT. Ketujuh warga yang menggugat Anies itu ialah Tri Andarsanti Puspita, Jenny Lumtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusneli Suryadi, Santi Widianti, Firsya Syafaat, dan Indra. Ketujuh orang ini merupakan korban banjir yang menerjang Jakarta di awal 2021 lalu. Sebelum melayangkan gugatan ke PT-UN, mereka sejatinya sudah mengirimkan surat keberatan administratif kepada Gubernur Anies Baswedan pada 5 Maret 2021. Meski surat itu sudah ditanggapi pada 5 Mei 2021, Gubernur Anies Baswedan nyatanya tidak mengakomodasi permohonan warga. Kemudian, mereka juga sudah melayangkan surat banding administratif kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai atasan Gubernur Anies pada 9 April 2021. Surat itu kemudian dibalas pada 10 Juni 2021 dan Sekretaris Jenderal Kemendagri menyebut bahwa permohonan ketujuh warga ini sudah diproses oleh Pemprov DKI dan kementerian atau lembaga terkait. Jawaban ini pun dianggap kurang memuaskan, sehingga mereka memutuskan untuk menggugat Anies ke PT-UN Jakarta pada 24 Agustus 2021 lalu. Diguyur hujan deras, Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan terendam banjir hingga 2 meter pada Sabtu 20 Februari 2021. Bangunan di sepanjang jalan yang banjir juga ikut terendam.
Dikutip dari kompas.com, di lokasi, ruas jalan terendam banjir mulai dari belokan Jalan Prapancaraya dan membentang di Jalan Kemang Raya sejauh 300 meter. Puluhan bangunan yang berada di sepanjang ruas jalan tersebut juga ikut terendam banjir. Bangunan itu mulai dari bank, minimarket, hingga restoran, hotel, dan apartemen mewah. Mobil yang terparkir di bangunan itu pun ikut tenggelam. Banyak di antaranya bisa disebut mobil mewah, mulai dari Toyota Alphard hingga Mercedes-Benz. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang terjebak di bangunan tersebut. Mereka harus menunggu evakuasi dari petugas yang menggunakan perahu karet. Kawasan Kemang Raya yang dikenal sebagai kawasan elit itu telah berubah layaknya sungai coklat di kawasan kumuh. Nasib Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus program normalisasi dalam draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah RPJMD 2017 hingga 2022. Dikutip dari Tribun Jakarta, dalam draft perubahan tersebut, Anies mengganti program warisan Gubernur Joko Widodo itu menjadi naturalisasi sungai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi dampak daya rusak air adalah melalui pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi. Demikian isi halaman 9 hingga 105 draft perubahan RPJMD. Draft perubahan itu menyebutkan bahwa tujuan dari naturalisasi ialah mengembalikan dan mempertahankan ekosistem di sepanjang aliran sungai, serta waduk dengan mempertahankan keelokan sungai, penataan lahan basah, dan pembangunan ruang terbuka hijau. Selain pemulihan ekosistem sungai, program naturalisasi sungai ini juga difokuskan untuk memperbaiki lingkungan di sekitar bantaran sungai. Adapun dalam RPJMD DKI Jakarta 2017 hingga 2022 disebutkan bahwa pengendalian banjir dilakukan dengan pembangunan waduk, normalisasi, dan naturalisasi. Ada 13 sungai yang menjadi sasaran dalam program normalisasi dan naturalisasi sungai itu, yaitu Sungai Ciliwung, Angke, Pasanggerahan, Grogol, dan Krukut. Kemudian Sungai Baru Barat, Mokfat, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Keramat, dan Cakung. Untuk diketahui, normalisasi merupakan program pengendali banjir Jakarta yang dimulai dijalankan pada 2013 lalu di masa kepemimpinan Gubernur Joko Widodo. Program normalisasi Sungai Ciliwung dikerjakan karena banjir besar melanda Jakarta pada 2012 lalu. Normalisasi untuk melebarkan sungai dengan pemasangan turap beton dilakukan supaya upaya untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah ibu kota. Kegiatan ini dilakukan karena mengecilnya kapasitas sungai akibat pendangkalan dan penyepitan badan sungai, dinding, dan rawan longsor, aliran air yang belum terbangun dengan baik, dan menyalahgunakan untuk pemukiman. Program normalisasi Ciliwung dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan untuk normalisasi sungai, sementara BBW membangun infrastrukturnya. Program pengendali banjir itu makin getol dilakukan Pemprov DKI di era kepemimpinan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun, pada 2018 lalu, program normalisasi Sungai Ciliwung mendadak terhenti. Pasalnya, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies minim melakukan pembebasan lahan, sehingga normalisasi sungai tidak dilakukan. Di sisi lain, BBW juga tak menganggarkan normalisasi sungai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2018 hingga 2019. BBWSC beralasan normalisasi tak dianggarkan lantaran Pemprov DKI belum melakukan pembebasan lahan di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Tapi, kabar penghapusan program normalisasi dibantah oleh Pemprov DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kepada Bapeda DKI Jakarta, Nusridin Djoko Suryono mengatakan program normalisasi sungai peninggalan Jokowi Ahok masih terus dijalankan hingga saat ini. Secara faktual, Pemprov DKI Jakarta selama ini tetap melakukan pengadaan tanah di kali atau sungai yang mendukung pelaksanaan normalisasi oleh pemerintahan pusat, ucapnya pada Kamis 11 Februari 2021 yang lalu. Menurutnya, ini sejalan dengan kesepakatan bersama rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.